Ya salah sendiri kenapa Sekarang menantang? udah ya, kalau itu bukan Isa, Yesus itu bukan Isa, nggak usah bahas-bahas Yesus, karena Ya itu karena bukan Yesusmu kau sebut komentar sebagai Yesus. anak-anak. Yesusmu Suka saya dong, agama saya. ya begitu juga saya. Suka-suka saya dong membahas apapun yang saya mau bahas. Kalau Yesus bukan Isa. Ya, terus apa kalau Yesus bukan Isa, terus kenapa Yesus menggunakan istilah, kenapa Kristen menggunakan istilah Rasul? Kenapa Kristen menggunakan istilah Alkitab? Kenapa kalian menggunakan istilah Injil? Kalau Anda tidak mengakui Yesus itu adalah Isa. Ayo. Bukan saya tidak mengakui ya, bukan saya tidak mengakui, tapi itu nggak ada hubungannya Yesus dengan Isa. Ya, Nah sekarang Yesus dengan Kristen ada hubungannya nggak? ya karena kita mengikut Kristus. Ada parah. Kenapa ketawa? Saya minta hubungan buktinya secara konkret, mana hubungannya Yesus dengan Kristen, mana hubungannya? Coba Mengikut tunjukkan. Kristus berarti kan mengikuti semua ajarannya. Ya, ajarannya itu kasih. arti, itu definisi, itu pengakuan dari ikatan Kristen. Suka kita dong. Hei, yang saya tanya hubungan dengan Yesus itu apa? Hubungannya Kristen dengan Yesus itu apa? Hubungan yang saya minta, bukan istilah, bukan penjelasan dari nama Kristen yang saya minta. Yang saya minta hubungan secara nyata antara Yesus dengan Kristen itu di mana? Kapan Yesus pernah duduk bersama dengan pemakan babi? Kapan? Kapan Yesus pernah berkumpul ibadah dengan orang-orang yang ibadah hari Minggu? Kapan? Kapan Yesus pernah kemudian duduk membahas buku Bible Perjanjian Baru? Kapan? Kapan Yesus pernah duduk bersama dengan orang yang menuhankan dirinya? Kapan? Kapan? Di mana? Di mana itu terjadi? Di mana? Di mana? Ini kenapa mic saya dimati-matikan terus ya? Bang Zuma report. Biarkan mic saya hidup ya. Gini bro, dengar dulu saya ya. Kalau kamu memang bilang Yesus sama Nabi Isa beda, kenapa mic saya ada? dimatikan. Iya, dengerin dulu, dengerin. Itu berapa kali nih lagi pengen ngomong kok dengerin. lagi. Iya, kenapa ada gereja Isa Al-Masih? Siapa itu gereja Isa Al-Masih? Siapa itu gereja Isa Al-Masih? Jawab. Banyak sekali gereja yang bernama gereja Isa Al-Masih. Siapa itu Isa Al-Masih? Jawab. Moderator, kalau ada guru dari bawah dijambak ya, sampai saya error nih. Kalau kau nggak jawab, gue turunkan. Ada gereja Isa Al-Masih. Siapa itu gereja Isa Al-Masih? Jawab, buka mic-nya. Ayo, cepetan. lagi. Ya, Ini sama kenapa? saja. Ya, kenapa ada gereja Isa Al-Masih, bro? Jawab. Kalau kenapa ada gereja Isa Al-Masih, kenapa di Alkitab pun tertulis ada Allah? Sama aja. Ya, lu jawab namanya. Beradaptasi. Beradaptasi dengan apa? Tujuannya apa? Beradaptasi dengan kemauan kalian yang mengatakan bahwa Tuhan itu Allah. Maling aku beradaptasi banyak, Pak. Ngaku dia beradaptasi. Kok maling? Beradaptasi nih ya. Ya, jadi agama yang suka nipu-nipu memang kayak gitu. Semuanya yang ditampilkan ada palsu-palsu semua, kamuflase semua. Inilah agama. Ini ya, yang menuliskan Alkitab itu adalah dari Ortodoks Syrian yang datang pada lembaga Alkitab Indonesia, dan dia mengadaptasi lah bahasa-bahasa itu. Apa bahasa apa yang diadaptasi? Abad ke-40 dialah mengadaptasi ke dalam bahasa-bahasa yang sekarang LAI telah produksi. Abad ke-40 di mana coba? Abad 40 belum. Nah, sekarang kan pertanyaannya tadi Apa di dalam? kemana-mana jadinya melebar. Kapan ortodoksi datang ke Indonesia? Kapan? Hah? Kapan? Terus kapan ortodoksi datang ke Indonesia? Ngapain? Yang penting asal ngomong aja, tipu-tipu. Susah karena yang kau jajakan itu adalah barang Yang tipuan. LAIU bikin itu adalah orang-orang Syrian. Abad 40 itu kapan? Asal gacor aja. Kamu tuh yang penting ngomong, bukan ngomong yang penting kau itu. Parah itu. Ya sekarang kan sudah diadaptasi. Terus kita juga mau belain gimana? Tuhanmu itu bukan Allah. Bukan Allah Tuhan kau itu. Emang Tuhan kau bukan. Kenapa? Nah, terus kenapa ada dalam Emang kitabmu? Kenapa ada dalam kitabmu? Kan lucu. Tuhanmu bukan Allah, tapi ada dalam kitabmu.
Apa ini namanya? LAI sudah menuliskan itu dan kita menerima sejarah. Kenapa kalian sekarang keberatan? Maksudnya yang saya nanya, Tuhanmu itu adalah memang. Kenapa Tuanku? Tuhanmu itu Allah memang. Tuhan itu jangan dibilang aku adalah aku. Dia tidak punya nama. Dia hanya punya gelar. Bukan Yesus. Yesus itu adalah firman-Nya. Sekarang kalau kalian bilang firman itu adalah utusan, kalimatullah itu satu dengan. Jadi Yesus bukan manusia, dia firman doang. Itu sendiri nggak? Nah pasti turunilah, nggak berbobot. Mending kamu ke sawah aja bang. Mending kamu ke sawah dulu ya, bersihin sawah. Abad 40. Woi, gue nanya lu, Yesus itu manusia atau firman? Manusia. Kenapa emang? Manusia. Manusia ini Tuhan nggak? Tuhan. Kenapa? Jadi Tuhan manusia. Tuhan yang sudah. Tuhan manusia nggak? itu jadi manusia. Ya. Anda kan kok bisa ngerti? Kena langsung ujung-ujungnya ini, meleleh jantungnya ini. Kena di mana? Yesus di mana? Yesus itu manusia nggak? Yesus itu manusia nggak? Manusia. Tuhanmu manusia nggak? Sekarang gini ya. Jangan sekarang gini jawab. Jawab. Enggak, saya yang jawab. Tuhan itu Tuhanmu manusia nggak? Tuhanmu saya nggak nanya roh. Saya nggak nanya roh. Tuhanmu manusia Pokoknya nggak? Bang Andi kencang kali ya. Kenyang nggak sih? Masa sih? rohnya roh Tuhan. Kenapa Iya. emang? Kencang kali Bang. Bang Andi. Iya, Bang Adi sakit telinga. Persen manusia dan Ya, persen cek udah ya. tahu. Mendingan. Coba bikin. Apa hubungannya Kristen dengan Yesus? Yang mau ditanya mana? Aku dari tadi muter-muter. Yesus Mana-mana. ibadah hari Sabtu, kalian ibadah Minggu. Hubungannya apa? Yesus diutus hanya kepada yang umat dari Israel. Yang mau ditanya ini yang mana Bang Zuma? Kok banyak-banyak Apa banget? hubungannya agama Kristen penyembah Yesus ini dengan Yesus? Hubungannya di mana? Itu jawaban, itu pertanyaannya ya. Ya, pertalian antara Yesus yang adalah utusan untuk Bani Israel dengan Kristen agama dari Barat ini hubungannya apa? Gini ya, Yesus itu lahir. Ini saya jelaskan ya. Yesus itu lahir di Israel. Ya, di tanah Kanaan. Tanah perjanjian. Yesus lahir. Kalau tanya hubungannya, memang kalian kan pasti mengatakan dia buat Bani Israel. Tapi pada saat dia naik ke atas, dia bilang, baptislah semua dalam namaku. Itu perkataan Tuhan sendiri. Siapa yang Dan berkata? ajarilah mereka. Siapa? Tuhan Siapa Yesus. yang berkata kepada siapa? Kepada jemaat-jemaatnya. Siapa Dia naik ke jemaatnya? atas surga. Ya siapa jemaatnya itu? Jemaatnya di situ ya jemaat dia. Jemaat Ya, dia itu siapa? udah banyak, udah dari banyak Iya, itu orang iya, Samaria siapa? ada, orang Banyak Filistin, banyak apa enggak? Palestina Siapa ada. ditanya? Satu Dan aja bahkan siapa? juga dia punya 100 sampai 1000 pengikut waktu itu yang Ya, dibilang itulah. siapa? Satu aja sebut siapa? Ya ada Markus, ada Matius, ada Lukas, ada Markus? Yohanes. Kenapa? Coba di mana Yesus pernah bertemu Markus? Maksudnya? Ke Dia kan pasar beli muridnya. sayur. Di mana Markus sebagai muridnya Yesus itu di mana? Kapan dia jadi murid? Setelah dia menjadi yang 100 hari Jadi Tuhan. jadi roh, ya jadi rohnya. Kenapa memang? Jadi roh. Yesus jadi roh. Bukannya Yesus terangkat dengan dagingnya kok jadi roh? Gimana sih? Yesus jadi roh. Bukannya Yesus terangkat dengan daging. Dia dalam tubuh tubuh penuh kemuliaannya. Bubar gereja, bubar gereja, bubar. Bang, jangan pakai asumsi terus, Bang. Oh ya, selesai dulu satu-satu. Begini, Bang. Ya, sudah gimana? Yang Yesus saya itu jelaskan bukan itu kan hubungannya.
Nggak ada Dan hubungannya setelah Yesus itu dengan dia Kristen, janjikan nggak ada. adanya turun Roh Kudus. Makanya kalau Anda tanya apa hubungannya, setelah itulah Roh Kuduslah yang berkuasa Ya, Roh Kudus datang. dan berkuasa turun temurun. Nah, terus Paulus ini menerima buku. Itulah 13 buku itu dari mana? Yang digenapi oleh Roh Kudus, itulah yang disebut pengikut Kristus. Anda tidak Jadi punya kamu ada Roh Kudus. Jadi dalam dirimu ada Roh Kudus. Saya ada. Ada. Roh Kudus itu Tuhan. Iya, Tuhan kenapa? Oke. Tuhan itu Maha tahu. Dia tahu, tapi apakah dia perlu memberitahu itu urusan dia? Kenapa ketawa? Kenapa ketawa aneh? Kayak anak kecil ya? Kalau nggak bisa terima, nggak apa-apa, Bang Yuma. Sekarang kalau saya bersama dengan Bang Handi, oke, Bang Handi ini tahu bahasa Bugis. Setiap saya ditanyai bahasa Bugis, Bang Handi kutanya. Coba ya, orang bertanya kepada saya, Bang Suma, ya paman, apa artinya aje? Nah, karena ada ahli bahasa Bugis di samping saya, kutanya Bang Handi, arti aje itu apa? Kaki. Nah sekarang coba, ini Bang Handi loh. Roh Kudus itu kan Tuhan Maha Tahu. Sekarang gue tanya samamu. Habis itu kau tanya ke Roh Kudusmu ya. Apa artinya sumilang? Coba. Kau tanya Roh Kudusmu. Coba. Buktikan kalau ada Roh Kudus samamu. Coba. Tanya. Tanya Roh Kudusmu sekarang. Apa arti sumilang? Coba. Masa kau dikalah sama Bang Handi? Tuhanmu kok dikalah sama Bang Handi? Ayo. Roh halus. Apa artinya sumilang? Roh halus. Apa artinya sumilang? Nah, coba tanya apa jawabannya sumilang. Menurut Roh Kudus, Roh Tuhan yang Maha Tahu yang ada dalam dirimu itu apa katanya? Bisikin aku. Padahal menurut kita mereka kalau dia itu beriman, dia itu bisa bicara bahasa-bahasa baru. Nah, coba Bisikin aku dong. Roh Kudus Itu bilang bahasa apa? roh, bukan Roh Kudus. Anda salah paham. Mana di situ Jadi kalau begitu Roh Kudusmu itu nggak bisa apa-apa. Lebih hebat Bang Handi berarti daripada Roh Kudusmu. Waduh parah kamu itu. Padahal Yang pasti Roh Markus Kudus saya tidak akan 16 mengejek-ejek nomor kayak 15 nomor 16 tanda-tanda orang yang percaya dia bisa mengerti bahasa asing. Parah. Sumilang aja kok nggak tahu. Yang di dalam rohnya Bang Zuma itu apaan saya nggak ngerti. Ya, apa sih? Yang mengaku pada dirinya ada Roh Kudus kan kamu. Karena Roh Bukan Kudus itu saya. sudah jelas lemah lembut. Nah, sekarang coba saya lembutin. Panjang sabar. Hai saudaraku, Dengerin, si dengerin. panjang dagu. Dengerin. Coba kau tanya kepada Roh Kudusmu, apa arti Kalau sumilang? tidak mau mendengar sudah. Kan sudah Gini, stop dulu. Itu Roh Kudus dalam dirimu membuat kau pintar atau membuat kau bego? Coba jawab. Bang, jangan dilakukan. Coba, aku tanya dulu, jawab serius gue nanya nih. Roh Kudus dalam dirimu itu, jawab dulu ini. Roh Kudus dalam dirimu itu membuat kau pintar apa bego? Jawab. Udah jelas-jelas Bonyok, jadi moderator dari bonyok. tadi matiin mikrofon. mau jadi Jawab, bonyok. Ini apaan kayak kalian begini? Gak mau Enggak, dijawab. Roh Kudus dalam dirimu membuat kau pintar atau membuat kau bego? Jawab. Enggak, kayak anak kecil lo moderator lo. Ya udah turun. Bentar saya mau ngomong dimatiin Ya mikrofon. udah turun aja. Sekarang Yohan ganti Yohan, silakan Yohan.